Momen yang paling memorable. Oke, momen yang paling seru dalam rangka pengawasan tahapan Pilkada 2024 kemarin itu menurut saya itu ada dua. Nah, ini ceritanya pas malam hari H, tiba-tiba ditelepon oleh Bawaslu Kabupaten Serang. Bang, ada informasi. Apa tuh? Ada peristiwa, ini orang-orang dikirim ke Bawaslu Kabupaten Serang. Nah, disitulah memorable-nya. Salah satu program yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Banten dalam konteks pencegahan itu adalah ketika melaksanakan kegiatan yang melibatkan masyarakat. Yang pertama, waktu saya mengawasi kampanye di wilayah Kabupaten Serang, tepatnya itu di Kecamatan Petir. Waktu saya hadir dan beberapa pengawas hadir, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, kondisinya hujan lebat ya, hujan lebat. Kemudian saya hadir di lokasi, peserta kampanyenya, para masyarakat semuanya membubarkan tempat. Momen terseru pada saat kemarin kami pengawasan pemilihan tahun 2024, jadi kan karena saya Kodim SDM, otomatis kami akan membidangi rekrutmen ya. Nah, yang paling seru itu kemarin pada saat rekrutmen. Jadi sepanjang proses pelaksanaan pilkada ya, untuk provinsi dan kabupaten kota, dalam hal ini untuk pemilihan gubernur Provinsi Banten, kita Bawaslu bekerja untuk dan atas nama undang-undang. Salah satu diantaranya adalah soal penanganan pelanggaran. Terus mau nggak mau harus dilakukan proses penindakan. Penindakannya bagaimana? Harus periksa orang, harus mengamankan bukti-bukti, dan kemudian harus memutuskan ini peristiwa mau diapakan. Nah, itu bagian dari memorable. Artinya proses dalam pemilihan atau juga termasuk PSU itu kadang-kadang secara tiba-tiba. Kita lagi tenang, patroli, melihat masyarakat yang tenang, tiba-tiba datang informasi dari masyarakat. Dalam kondisi seperti itu, pengawas harus siap. Momen terseru adalah pengawasan cyber. Ini merupakan sebuah pengalaman baru yang sangat berkesan bagi kami dalam pelaksanaan tugas selama tahapan pemilihan tahun 2024. Nah, pernah ada satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Banten, itu melibatkan semua agama, ya, semua penganut agama yang ada di Provinsi Banten. Diskusinya seru, kemudian juga semua agama, perwakilan dari agama hadir. Ada dari Islam, dari Kristen, dari Katolik, dari Buddha, dari Hindu, termasuk juga dari Konghucu. Nah, di forum itu semua perwakilan agama turut berdiskusi, membahas hal ihwal berkaitan dengan pengawasan Pilkada tahun 2024. Jadi kan pada kaget itu ya, para panwascam itu, mereka dari yang sebelumnya mengawasi pemilu, kemudian harus ada evaluasi pada saat mereka mau jadi panwascam untuk pemilihan. Nah, kita evaluasi yang tadinya dari, kalau PTPS kan banyak tuh 34.000, nah itu kemudian kemarin jadi 17.000. Nah, kalau yang paling serunya itu setelah terbentuk evaluasi itu panwascam, yang paling seru kami mengumpulkan seluruh panwascam se-Banten. Ada total dari 155 kecamatan, total itu 465 panwascam. Jadi kami kumpulkan ya, Bawaslu Provinsi Banten waktu itu mengumpulkan menjadi satu di satu tempat. Kemudian itu mereka harus outbound, mereka juga mendapat tantangan harus bikin yel-yel masing-masing kabupaten kota. Kemudian juga kami lombakan yang terbaik, kemudian juga yang teraktif kami lombakan. Meninggalkan tempat semua sehingga tempat itu menjadi sepi ya, lapangannya kosong dan sebagainya. Tapi menjelang sore ketika waktu itu calon wakil gubernur hadir, kemudian beserta beberapa jurkamnya, artis-artis ibu kota, dengan seketika
masyarakat langsung hadir dan lapangan tuh menjadi penuh. Kenapa? Saya agak bingung juga pada saat hujan, mereka tuh menduduk di mana ya? Karena ketika calon wakil gubernur hadir, kemudian artisnya hadir, lapangan langsung penuh semua. Nah, saya meyakini bahwa mereka-mereka yang hadir gitu ya, yang di kampanye tersebut memiliki kesadaran tinggi, kesadaran politik tinggi, sehingga ingin mengetahui apa sih yang menjadi visi misi calon gubernur atau calon wakil gubernur, sehingga dia tetap bertahan walaupun kondisi cuaca ekstrim pada saat itu. Jadi kan kita bekerja atas dasar dua hal. Yang pertama adalah temuan kita, jadi Bawaslu yang menemukan. Yang kedua adalah laporan dari masyarakat. Jadi ketika ada laporan dari masyarakat, sepanjang syarat formil materialnya terpenuhi, siapapun itu dia, kita panggil, kita mintakan keterangan, kita mintakan klarifikasi. Dan seluruh kontestan gubernur dan wakil gubernur Banten itu pernah mendapatkan laporan dari masyarakat, dan kemudian kita panggil untuk dimintakan klarifikasi, dimintakan keterangan di Bawaslu dengan sentra Gakumdu yang terdiri dari Bawaslu, kemudian kepolisian dan kejaksaan. Dan beliau-beliau ini datang. Dalam pelaksanaannya, kami tidak hanya bekerja sendiri, melainkan berkolaborasi secara intensif dengan berbagai instansi terkait. Melalui kolaborasi tersebut, kami mulai mengenal dan menggunakan berbagai alat bantu deteksi konten digital, baik alat yang disediakan oleh platform media sosial maupun tool yang dimiliki oleh instansi mitra. Hal ini memperluas wawasan kami tentang dinamika disinformasi digital dan memberikan bekal penting untuk menghadapi tantangan pengawasan pemilu di era digital. Banyak masukan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Banten dari tokoh-tokoh agama yang hadir. Semuanya berkomitmen untuk sama-sama mengawasi proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Provinsi Banten. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan dalam rangka Bawaslu menjalankan tugas dan fungsinya untuk melakukan pencegahan, kemudian juga turut serta melibatkan masyarakat, khususnya pada momen itu adalah perwakilan dari semua agama yang di Provinsi Banten, untuk melakukan pengawasan partisipatif. Dan itu serunya, jadi mereka itu punya forum sekarang, punya forum Panwascam se-Banten ya, walaupun sudah pada alumni ya, sekarang sudah pada alumni Panwascam. Jadi waktu itu mereka pada bertukar pikiran, bertukar nomor handphone pastinya ya, dan yang pasti mereka jadi pada tahu masing-masing wilayah. Ada yang di Pandeglang tuh bagaimana jauhnya gitu ya, terus kemudian juga yang Kota Serang yang hanya 6 kecamatan, kemudian itu deket-deket juga. Jadi saling membandingkan bagaimana fokus pengawasan di masing-masing kecamatan, ada yang jauh, ada yang deket, ada yang desanya sedikit, ada yang kelurahannya sedikit, tapi mereka saling mengenal pada akhirnya. Nah, yang kedua, momen yang tidak bisa terlupakan tuh yang kedua itu waktu saya mengawasi kampanye terbuka di wilayah Kabupaten Tangerang, tepatnya di Citra Raya. Pada saat saya melakukan pengawasan, kondisi belum hujan ya, kondisi masih biasa, kondisi normal. Namun karena pada saat itu juga bersamaan, pada hari yang bersamaan saya juga harus mengisi acara, sehingga tahapan kampanye menjelang penutupan kampanye terbuka, saya meninggalkan tempat kampanye. Pada saat sampai di lokasi tempat saya acara, saya diinformasikan bahwa panggung rapat kampanye tersebut roboh ya. Pak Andrasoni pernah datang, Pak Dimyati pernah datang, Ibu Airin pernah datang, Pak Ade Sumardi pernah datang. Dan ini menunjukkan bahwa dalam hal penanganan pelanggaran di Bawaslu, kita lakukan dengan cara yang transparan, dengan cara yang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, dan alhamdulillah beliau-beliau sebagai kontestan ini juga memahami hal itu, dan kita berjalan sebagaimana aturan yang berlaku gitu. Nah, ini juga mencerminkan bahwa memang kerukunan umat beragama di Provinsi Banten ini terbukti rukun, kemudian juga mau turut serta dalam melakukan pengawasan pemilihan kepala daerah 2024. Masyarakat yang mempunyai informasi harus bisa memberikan keterangan. Dan dalam waktu 1x24 jam segera harus kita putuskan ini informasi akan kita tindak lanjuti dengan cara seperti apa agar hak-hak semua orang bisa terpenuhi dan hak semua orang juga terjaga, sehingga semua bisa dijalankan sesuai dengan ketentuan. So, kaget juga kok bisa roboh. Ternyata kondisinya setelah saya meninggalkan tempat, cuaca di sekitar lokasi kampanye itu turun hujan lebat. Padahal jaraknya tidak sampai dengan 10 km. Saya mengisi materi di kegiatan KPU Provinsi Banten. Pada saat itu cuacanya cukup cerah. Jadi ya seperti itulah, hal-hal cuaca juga tidak bisa diprediksi. Jarak berapa kilo cerah, jarak yang diantaranya hujan. Dapat kami sampaikan bahwa Bawaslu Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang 7/2017 tentang pemilu. Di sana ada melakukan pencegahan, pengawasan, kemudian penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, ya, dan lain-lain yang menjadi tugas dan kewenangan Bawaslu tingkat provinsi sudah kami lakukan dengan cara yang terbaik dan maksimal.